Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Yuni, selaku dosen mengajar ekonomi mikro dan makro. Perkenalkan, nama saya Raka Cakrawardana dari kelompok 3. Di sini saya ingin mereview materi kelompok 1 yang berjudul Ekonomi Klasik versus Ekonomi Modern. Di sini saya ingin membahas latar belakang dan masalah pokoknya dulu. Pergeseran sistem ekonomi, transformasi dari sistem tradisional seperti pertanian atau barter menuju era modern yang digerakkan oleh teknologi, industrialisasi, dan globalisasi. Inti masalah ekonomi, adanya kesenjangan, kelangkaan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan alat pemuas atau sumber daya yang terbatas. Tujuan analisisnya itu memahami masalah pokok perekonomian serta membedakan pendekatan klasik dan modern dan menyelesaikan kelangkaan tersebut. Keterkaitan ekonomi mikro dan makro. Teori ekonomi mikro itu yang pertama fokus pada bagian kecil atau individu dalam perekonomian. Yang kedua itu mempelajari perilaku konsumen, produsen, dan interaksi pasar. Yang ketiga itu berfokus mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dan mencapai kepuasan maksimum. Terus ada teori ekonomi makronya. Yang pertama itu analisis bersifat global, total barang, jasa, inflasi, pengangguran, nilai tukar, dan lain-lain. Yang kedua, berfokus pada pentingnya permintaan agregat dan kebijakan atau campur tangan pemerintah untuk mengatur ekonomi negara. 3 masalah pokok ekonomi klasik. Yang pertama itu produksi, usaha pembuatan produk, menentukan barang apa yang dibuat, siapa yang mengonsumsi, dan efisiensi sumber dayanya. Yang kedua itu distribusi, bagaimana produk sampai ke konsumen secara cepat, jarak tempuh distribusi yang panjang berisiko menaikkan harga. Terus yang ketiga konsumsi, apakah barang yang dihasilkan benar-benar dapat dikonsumsi atau justru tidak terjangkau atau tidak sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Oke, ini di sini ada karakteristik ekonomi klasik. Yang pertama itu kebebasan berusaha, memiliki kemampuan untuk secara mandiri kembali ke titik keseimbangan secara alami. Yang kedua ada keterlibatan pemerintah yang minimal. Pemerintah tetap memiliki peran tetapi tidak terlalu besar untuk mengatur ekonomi. Pemerintah lebih fokus pada menjaga keamanan, membuat aturan, dan memastikan sistem ekonomi berjalan sesuai aturan. Yang tiga itu ada fasilitas penunjang ekonomi. Fasilitas penunjang ekonomi itu cuma berfokus pada penegakan hukum dan pembangunan fasilitas seperti jalan. Terus yang keempat, mekanisme harga pasar. Harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar secara alami tanpa campur tangan langsung. Yang kelima itu besaran upah kerja, dipengaruhi oleh kondisi lapangan pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Yang keenam, persaingan bebas, mendukung persaingan bebas untuk meningkatkan kualitas barang dan membuat harga lebih bersaing. Setiap individu yang mencari keuntungan pribadi secara tidak langsung membantu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Prinsip ekonomi klasik. Yang pertama, pasar bebas. Pasar bebas adalah cara terbaik mengalokasikan sumber daya secara efisien. Hukum penawaran dan permintaan. Penentu utama harga dan kuantitas barang, kenaikan permintaan akan mendorong kenaikan harga dan produksi, begitu pula sebaliknya. Di sini peran minimal pemerintah. Peran pemerintah dibatasi hanya pada penegakan hukum, ketertiban, dan perlindungan hak milik. Teori nilai kerja, nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh jumlah kerja atau tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Yang terakhir, efisiensi pasar. Pasar secara alami cenderung mencapai keseimbangan. Jika terjadi ketidakseimbangan, mekanisme pasar akan menyesuaikan kembali. Ini masalah ekonomi modern. Di sini tuh wattnya tuh barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya memerlukan riset selera pasar. How-nya itu bagaimana cara produksi secara efisien, pilihan kombinasi sumber daya, teknologi padat karya versus padat modal, serta faktor inflasi atau kurs. For whom-nya itu untuk siapa barang diproduksi, menentukan segmentasi dan target pasar yang menikmati produk. Karakteristik ekonomi modern. Sistem ekonomi pasar beroperasi berdasarkan mekanisme pasokan dan permintaan pasar yang didukung oleh lembaga keuangan seperti bank dan pasar saham. Kepemilikan swasta.
Swasta memiliki hak eksklusif atas aset ekonomi, tanah, modal perusahaan, dan bebas mengambil keputusan produksi, distribusi, serta konsumsi. Teknologi dan inovasi menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, serta kualitas hidup. Spesialisasi dan diversifikasi menekankan pada produksi barang atau jasa sesuai keunggulan komparatif guna meningkatkan efisiensi dan keuntungan perdagangan internasional. Pemerintah bertindak aktif sebagai regulator, memastikan pasar adil, sekaligus penyedia layanan publik seperti infrastruktur dan pendidikan. Globalisasi ditandai dengan perdagangan dan investasi internasional yang melintasi batas negara, memperluas pasar namun membawa tantangan ketidaksetaraan. Prinsip ekonomi modern, masyarakat menghadapi pertukaran trade-off, contoh trade-off antara lingkungan bersih versus pendapatan tinggi, serta efisiensi versus ketaraan. Biaya peluang, opportunity cost. Biaya dari sesuatu adalah yang Anda korbankan atau berikan untuk mendapatkannya. Berpikir pada margin. Orang rasional mengambil keputusan dengan membandingkan manfaat marginal dan biaya marginal. Terus menanggapi insentif. Orang merubah perilakunya karena adanya hukuman atau hadiah. Harga pasar adalah insentif utama bagi pembeli dan penjual. Perdagangan menguntungkan semua pihak. Melalui spesialisasi, semua pihak dalam perdagangan bisa sama-sama memetik keuntungan tanpa merugikan yang lain. Apa sih perbedaan ekonomi klasik dan ekonomi modern? Pertama kita masuk ke ekonomi klasiknya dulu. Kalau ekonomi klasik mencapai kemakmuran masyarakat atau konsumen. Terus proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Terus minimal pasar, bebas bergerak secara alami. Terus sederhana, mengasumsikan pasar selalu mencapai keseimbangan alami. Terus kita masuk ke ekonomi modernnya. Ekonomi modern itu mengatasi keterbatasan sumber daya secara efisien dan adil. Pilihan kompleks atas what, how, dan for whom. Penting sebagai regulator fiskal dan moneter dan penyedia layanan publik. Kompleksnya melibatkan globalisasi, teknologi, dan isu lingkungan. Kesimpulannya, perbedaan mendasar antara kedua pendekatan ini terletak pada tingkat kompleksitasnya, di mana masalah ekonomi klasik berfokus pada pemenuhan kemakmuran melalui rantai produksi, distribusi, dan konsumsi sederhana yang digerakkan oleh pasar bebas. Sedangkan ekonomi modern memandang permasalahan secara lebih luas melalui analisis alokasi sumber daya terbatas, what, how, for whom, dengan mengintegrasikan peran aktif pemerintah, kemajuan teknologi, serta dinamika globalisasi. Oke, sekian review dari saya. Kalau ada kurangnya mohon dimaafin. Terima kasih.